Ya, siang ini kita akan mendengar paparan dari kelompok 1 untuk kelas A01. Kelompok 1 ini membahas tentang kepercayaan animisme. Baik, teman-teman silakan untuk mempresentasikannya. Nama saya Trios Pananjula. Nama saya Hendrianti Tulingirsa. Untuk Rivaldo Lukas ini ada gak ya di Google Meet ini? Soalnya di grup juga nggak dibahas-bahas. Kita lanjut aja ya. Lanjut slide-nya. Pertama saya akan membahas pengertian animisme. Animisme adalah salah satu sistem kepercayaan primitif yang telah ada sejak zaman prasejarah. Kata animisme ini berasal dari bahasa Latin yaitu anima, yang artinya adalah nyawa, jiwa, atau roh. Dalam hal lain, animisme adalah kepercayaan bahwa semua yang bergerak dianggap hidup dan memiliki roh yang berwatak baik ataupun buruk. Penganut kepercayaan animisme percaya bahwa setiap benda atau kawasan di muka bumi mempunyai roh yang harus dihormati agar tidak mengganggu manusia. Selain itu, kepercayaan animisme juga mempercayai bahwa roh orang yang telah meninggal bisa masuk ke dalam tubuh hewan. Karena itu, animisme dapat juga diartikan sebagai kepercayaan manusia terhadap roh leluhur. Selanjutnya saya akan membahas sejarah kemunculan animisme. Teori animisme pertama kali dikemukakan oleh E.B. Taylor atau sarjana aliran evolusionisme Inggris, yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini semuanya bernyawa. Penganutnya percaya bahwa roh dapat memberi manfaat kepada kehidupan manusia serta mampu memberi pertolongan. Menurut Taylor, manusia purba pada mulanya merasa dihadapkan pada dua persoalan. Yang pertama itu perbedaan antara orang yang hidup dan mati serta pengalaman dalam mimpi. Manusia purba kemudian berusaha
beragam dari Islam. Kemudian orang Perantara ini terdiri dari biasa disebut bomo maupun atau pawak yang boleh memiliki jampi serapah, ikat tangkal dan sebagainya yang menjadikan kepercayaan. Kemudian kepercayaan kepada penunggu atau keluarga, yakini bahwa makhluk-makhluk ini boleh mengatakan kesan baik atau kesan buruk kepada mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Pak. Kalau dia nggak connect, boleh diganti. Selanjutnya itu tentang transformasi kepercayaan masyarakat Melayu. Yang pertama, kedatangan Islam telah banyak mencorak suasana masyarakat Melayu. Kedua, masyarakat telah diperkenalkan satu konsep akidah yang jelas, yaitu akidah tauhid. Ketiga, masyarakat telah meninggalkan alam mitos dan khayalan menuju kepada alam kebetulan, akal serta peraturan-peraturan hidup yang jelas. Kesimpulan yang kami dapat ambil, yang pertama adalah animisme dapat diartikan sebagai suatu kepercayaan yang meyakini bahwa segala sesuatu memiliki jiwa atau roh. Yang kedua, meyakini adanya batu, hewan, dan pohon yang dipercaya sebagai tanda-tanda bermahasnya roh-roh nenek moyang sehingga harus disembah dan diberikan sesajen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang bertanya, boleh dipersilakan. Terima kasih. Ya, PPT-nya jangan ditutup dulu. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Saya, Pak. Ya, silakan. Christian. Jadi saya ingin bertanya nih, Pak. Di 10 bentar ya, Pak. Di 10 berita Al-Quran sudah dikatakan jangan pernah ada yang monoteis selain aku. Ya. Jadi gimana nih orang-orang yang memiliki kepercayaan seperti animisme ini? Mereka kan nggak percaya kepada Allah, mereka lebih percaya kepada roh nenek moyang. Ya. Dan di Yohanes 14 ayat 6 itu dikatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah kalau tidak melalui aku. Jadi bagaimana pendapat teman-teman dari kelompok satu tentang orang-orang yang memiliki kepercayaan ini, apakah mereka bisa masuk surga atau tidak? Iya. Langsung mau dijawab? Langsung dijawab atau dikumpulin dulu pertanyaannya, Pak? Mungkin langsung dijawab aja. Rian bisa jawab atau gimana? Oh boleh. Aku juga boleh. Silakan. Jadi terima kasih untuk teman saya Christian sudah bertanya. Tadi menurut Christian ya, bagaimana orang-orang yang mempercayai animisme, tapi dalam hal agama gitu kan? Iya. Oke, baik. Jadi kalau untuk itu, karena saya menangkap pertanyaannya seperti ya, jadi untuk jawaban pertama itu di PPT-nya sudah dikatakan ada beberapa poin bahwa animisme adalah dasar dari agama. Saya belum membenarkan karena saya belum belajar di sini ada. Tapi kalau saya tarik dari suku saya sendiri, suku saya itu seperti suku Batak itu, sukunya dulu ada baru agamanya. Jadi kalau mereka animisme sebelum agama ada, itu masih dibenarkan karena belum menganut agama. Nah yang salah itu orang yang beragama tapi tetap animisme. Menurut saya. Nah, jadi untuk orang-orang yang sudah menganut agama itu untuk
Gimana Christian? Baik, terima kasih atas jawaban dari teman kami Rian. Tetapi kalau boleh tahu Kak, tadi yang saya tanya nih, apakah mereka yang mempunyai kepercayaan Yesus itu dapat memperoleh keselamatan dari Allah? Karena banyak yang di antara kita, kayak Yohanes 14 ayat tadi kan, kalau tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah, kalau tidak melalui Dia. Dan itu kita pakai itu konsep Allah Tritunggal itu. Jadi apakah mereka itu dapat diselamatkan atau tidak? Kalau menurut saya bisa saja, cuma kita tidak tahu siapa orang yang masuk surga dan siapa yang tidak. Karena saat Tuhan Yesus turun ke dunia pun, dia tidak hanya menyelamatkan orang Kristen, tetapi Kristen. Yang lain juga boleh bantu. Dari kelompok lain juga boleh bantu. Atau teman-teman lain. Sehingga diskusi kita bisa jalan dengan lancar, dengan baik, seru. Silakan teman-teman yang lain. Permisi Pak, izin mau menambahkan mungkin. Silakan. Boleh? Silakan. Ya, mau nambahin aja sih untuk pertanyaannya tadi. Menurut saya untuk pertanyaan apakah bisa diselamatkan atau tidak, ini keluar banget dari topik diskurs kita ya Pak, yang kita bahas ini. Kenapa? Karena keselamatan seseorang masuk surganya dia itu semua dari tangan Tuhan. Kita punya hak untuk beropini atau menyampaikan sesuatu bahwa orang itu dapat masuk surga atau enggak. Gitu sih Pak menurut saya gitu. Jadi untuk bertanya hal tersebut menurut saya ini udah keluar topik banget dari apa yang kita bahas. Kecuali kalau misalnya pertanyaannya apa sih hubungannya animisme dengan kekristenan gitu Pak. Terima kasih. Iya. Silakan. Gimana Christian? Baik Pak. Memang yang dikatakan Adrian kan benar Pak, tapi kan kesalahan itu kan kita lagi belajar tentang agama dari awal itu kita belajar keselamatan ya dari bab 1 itu kalau nggak salah kita mempelajari tentang keselamatan, bagaimana itu kita diselamatkan oleh Tuhan. Itu kan makanya saya bertanya kayak gitu. Ya. Oke, pertanyaan ini nanti Pak Khaled tambahin. Jadi intinya pertanyaan Christian mungkin juga masuk sedikit ke keselamatan. Kalau kita lihat dari Alkitab, proses penyelamatan itu kurang lebih ada 2 tahap ya. Tahap pertama sebelum Yesus datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya zaman misalnya orang-orang Israel, Abraham, itu kan tidak berbicara tentang Juru Selamat, tapi mereka dari prinsip percaya kepada Tuhan, kepada Allah ya. Nah, percaya kepada Allah, kalau kita lihat kitab Yohanes kan Allah itu juga disebut firman ya, yaitu kalau di perjanjian baru ini dikenal dengan Yesus. Jadi semua proses keselamatan itu selalu berbicara tentang belief ya, berbicara tentang percaya kepada Allah. Nah, kalau yang kita bahas hari ini tentang animisme, itu animisme tadi ada definisinya nggak, Deborah? Coba bisa dikeluarin nggak definisinya? Coba dikeluarin di PowerPoint. Nah, ini animisme adalah salah satu sistem kepercayaan primitif, ini garis bawahi ya, yang telah ada sejak zaman prasejarah. Nah, kata animisme berasal dari bahasa Latin anima, yang artinya nyawa, jiwa atau roh. Jadi
eh, kepercayaan animisme ini mereka tidak fokus. Mereka mungkin sedang memikirkan juga tentang Allah, tapi tidak menemukan Allah yang sebenarnya. Sehingga mereka punya satu prinsip bahwa eh, yang ada ini, yang bernyawa ini itu mereka anggap adalah yang mereka bisa percayai. Jadi ini penting ya. Kalau bicara perjanjian lama, zaman Adam pun itu kan berbicara tentang kata percaya. Jadi kepada Allah itu keselamatan konsepnya selalu percaya ya. Jadi bukan perbuatan baik kita, selalu mereka percaya. Abraham itu percaya kepada Allah, ya kan? Dia percaya Allah sanggup membangkitkan orang mati, makanya dia berani persembahkan anaknya Ishak kepada Allah sendiri ya. Jadi nggak salah teman kita Christian mau tanya, tapi memang kita sedang lagi membahas animisme. Ya mungkin pertanyaannya tetap ada kaitannya juga karena ini kan berbicara kepercayaan. Nah kalau proses keselamatan itu selalu percaya. Hari ini kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya Dia telah mengampuni dosa kita saat kita minta ampun. Kita percaya Dia sudah menyucikan kita dari semua dosa, dan kita percaya Dia sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat saat kita menerima Dia sebagai Juru Selamat. Oke, mungkin pertanyaan ini cukup ya. Thank you Christian dan teman-teman yang sudah membahasnya. Silakan yang lain, mungkin pertanyaan yang lain. Masih ada yang mau bertanya? Atau ada yang menambahkan? Atau ada yang memberikan juga wawasan tentang animisme? Di pembahasan ini tidak ada daerah-daerah yang diambil, misalnya daerah mana atau negara mana yang peranan animismenya masih kuat. Adakah, Naomi? Mana itu masyarakat? Masyarakat Melayu di mana? Maksudnya mereka tempat tinggalnya di mana kah? Enggak. Ya kira-kira misalnya supaya lebih realnya lagi, kira-kira di mana yang animismenya masih tinggi, khusus yang Indonesia aja dulu. Kalau di Nias gimana di Nias? Yang dari Nias? Iya Pak. Siapa? Christian. Gimana kalau di Nias masih ada nggak penyembahan animisme? Itu sih kalau dibilang masih ada atau enggak, pasti masih ada Pak. Wih, Iya kan, konsentrasinya ya, mereka masih percaya di misalnya kalau ada batu besar atau pohon besar gitu. bukan gitu Bos, mereka percaya kepada Allah, Mm-mm. tapi masih mereka juga percaya kepada roh-roh halus gitu Pak. Oh, Jadi kayak jadi masih mendua ya. iya Pak. Oke. Kalau di Sumatera, di Batak, Boleh Pak, saya. ya. Kalau di Batak sih, kalau menurut saya ya Pak, karena secara antropologinya dari turun temurun hal-hal seperti itu sudah diajarin dari kecil. Jadi baik seperti orang tua saya itu masih melakukan sebagai kebiasaan Pak, bukan sebagai kepercayaan. Karena kalau ada suatu ritual yang tidak dilakukan, kayak menjadi omongan di tengah-tengah masyarakat gitu Pak. Hmm. Luar dari percaya atau tidak, sebenarnya tidak percaya, cuma untuk memenuhi aja, sudah termasuk menjadi kebiasaan gitu Pak. Misalnya apa? Kegiatan apa? Misalnya itu seperti kalau orang yang meninggal, betul nggak sih Pak? Animisme ya.
Oh, orang meninggal ya normal aja. Cuma orang meninggal diapain dulu? Kalau ada orang meninggal kecelakaan gitu Pak, Mm, di bekas tempat kecelakaannya gitu, ditaruh bajunya, ditaruh segala macam, supaya dilihat masyarakat kita peduli aja sih kalau menurut saya Pak. Kalau mm, soal kepercayaan sih udah kurang ya Pak, lebih mm. ke supaya itu aja sih di orang pada umumnya gitu. Ya, ya berarti itu hanya semacam konsep aja. Iya, pemahaman. Kalau orang memahami orang meninggal nanti dia bagaimana-gimana, mungkin pemahamannya masih kurang juga. Jadi belum bisa ada yang bisa menjelaskan. Karena kalau kita orang meninggal itu kan orang meninggal yang diangkat oleh Tuhan apa saja tubuhnya dikubur, ya kan? Yang diangkat adalah roh dan jiwanya. Kemudian antara orang meninggal dan orang hidup nggak ada lagi hubungan sebenarnya, ya kan? Buktinya mana? Lazarus meninggal, orang kaya meninggal, nggak bisa lagi mereka datang ke bumi, ya, atau menemui saudara-saudaranya. Alkitab jelas sekali itu. Oke, ya itu semacam ritual-ritual saja, kebiasaan dan juga mungkin caring, tapi modelnya seperti itu. Oke, ada lagi teman-teman untuk kelompok 1 yang membahas tentang animisme. Masih ada lagi pertanyaan? Ayo semua semangat. Ada lagi yang di kelas ini ada juga yang dari Kalimantan kah? Ada yang dari Kalimantan? Oke, sepertinya tidak ada yang dari Kalimantan. Pak, kalau misalnya kayak cerita yang pasti kita udah pada denger gitu, kayak yang di Laut Selatan, Pantai Selatan maksudnya, di Laut Jawa itu yang dipercayai bahwa adanya kerajaan Nyeron itu juga termasuk animisme kan? Uh, ya tadi definisinya kan selama itu yang bernyawa kan dan dipercaya itu kan masuk. Tetapi itu kan sebuah cerita atau itu mungkin cerita turun temurun. Tapi biasanya nanti ada peran iblis juga di sana sehingga orang jadi percaya. Kalau kita percaya kepada hal-hal begitu, ya iblis juga bisa ambil alih semuanya. Karena kalaupun ada wanita yang sudah meninggal dan dipercaya seperti itu, kalau kita adu dengan Alkitab, dengan firman Tuhan, ya memang nggak masuk. Ya, artinya kita nggak percaya kalau masih ada roh yang gentayangan. Karena tubuh dikubur, roh dan jiwa diangkat, yang percaya masuk ke Firdaus, yang tidak percaya masuk hell, neraka, dan tinggal menanti kebangkitan orang mati. Semua tubuh akan diperbaharui, khususnya yang percaya akan menjadi tubuh kemuliaan, yang tidak percaya ya mungkin tubuh yang biasa dan nanti dibinasakan. Ya, nggak apa-apa, terlalu banyak memang di Indonesia ini, banyak sekali tempat-tempat yang dipercayain keramat dan segala macam. Tapi hari ini kita punya poin bahwa kita ini sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Oke, mungkin untuk kelompok 1 cukup. Teman-teman sudah cukup, tidak ada lagi pertanyaan. Nah, baik, kalau sudah cukup kita kasih tepuk tangan dulu dong ya. Iya, luar biasa, the best ya. Oke, kelompok 1 selesai. Kiranya
bisa jadi berkat bagi banyak orangnya. Dan ini pelajaran yang bagus. Jadi nanti materinya ya, hasil kelompok ini nanti dikirim ke email Pak Kaleb, kemudian juga dikirim ke grup kita, sehingga teman-teman yang lain bisa download, bisa di print out untuk jadi bahan pelajaran ya. Terima kasih untuk Naomi, Amanda, siapa lagi, Adrian, Revaldo, dan juga waspada ya, Gulo, Tri waspada Gulo. Tuhan memberkati.